Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini saya dapat memahami 45 butir Pancasila, yaitu sila yang pertama. Perkenalkan, nama saya Sesti Aulia Rahman dari Prodi D3 Manajemen Informatika. Oke, di sini kita akan membahas tentang 45 butir Pancasila. Butir yang pertama. Next. Butir-butir Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa pada dasarnya memuat pengakuan eksplisit akan eksistensi Tuhan sebagai Sang Pencipta. Nilai ketuhanan dalam Pancasila menunjukkan bahwa eksistensi negara, bangsa, dan manusia Indonesia berelasi dengan Tuhan yang diyakini sebagai sumber segala kebaikan. Dikisahkan, pada suatu malam menjelang 1 Juni 1945, Soekarno bercakap-cakap dengan Kiai Haji Masjur, Wahid Hasyim, Kiai Haji Mudzakkir, dan Yamin. Dari percakapan itu, tampak nilai ketuhanan dari awal diajukan dalam soal penentuan dasar negara. Soekarno mengatakan, jadi orang Indonesia dulu sudah mencari Tuhan, cuma tidak tahu di mana Tuhan dan siapa Tuhan itu. Pergi di pohon besar, pergi di kayu besar, pergi di batu-batu nyekar, itu mencari Tuhan. Kalau begitu, negara kita dari dulu sudah ketuhanan. Sudah ketuhanan zaman Jawa itu. Zaman Jawa itu zaman ketuhanan. Ketuhanan. Bagaimana Islam? Ketuhanan. Kalau bangsa Indonesia, bangsa ketuhanan, tulis ketuhanan. Lalu, bagaimana selanjutnya bangsa Indonesia? Dari percakapan itu, tergambar histori negara bangsa Indonesia diawali oleh kesadaran kolektif The Founding Fathers mengenal prinsip religiusitas warga Nusantara yang tercermin dalam pengakuan eksistensi atau Zat yang Maha Kuasa. Keyakinan akan eksistensi Zat yang Maha Kuasa tersebut dibangun dari suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar, dapat diuji dan dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Inilah dasar ontologis manusia-manusia Nusantara sebagai warga bangsa merupakan makhluk Tuhan. Lebih lanjut, jika kita cermati lebih dalam, suasana mengedepankan nilai ketuhanan mewarnai proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang-sidang BPU PKI. Nilai ketuhanan menjadi poros dan kegiatan. Kuatnya dimensi ketuhanan di dalam pemikiran The Founding Fathers dalam mendirikan negara berketuhanan tercermin dan ditegaskan setelah disepakatinya rumusan dasar negara, ketuhanan yang Maha Esa, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan ketuhanan yang Maha Esa tersebut konon merupakan rumusan yang didapat Soekarno saat mengunjungi Syekh Abbas Abdullah, ulama pejuang di Padang, Jepang. Sekira pada masa-masa transisi dari era Belanda ke Jepang, ketika Soekarno bertanya perihal apa yang terbaik jika kelak bangsa Indonesia merdeka, Syekh Abbas menjawab, negara yang akan didirikan kelak haruslah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan benar, ketuhanan yang Maha Esa disepakati untuk ditempatkan sebagai sila pertama Pancasila. Sebagai sila pertama,
Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan nafas sekaligus roh bagi seluruh sila-sila Pancasila. Menurut Jimmy As-Siddiq, sila pertama dan utama tersebut menerangi keempat sila lainnya. Hadirin menuliskan, dari kelima sila Pancasila, ada satu sila yang mempunyai posisi istimewa, yaitu sila ketuhanan Yang Maha Esa. Mengapa? Karena sila tersebut terletak di luar ciptaan akal budi-budi manusia. Hanya sila ketuhanan Yang Maha Esa yang bukan merupakan hasil kebudayaan manusia. Sila itu, kata hadirin, merupakan suatu yang abadi, yang kekal, tidak berubah-ubah, tidak dapat dipengaruhi oleh manusia, dan tidak pula dapat ditundukkan pada kemauan dan keinginan manusia. Oleh karena itu, sila ketuhanan Yang Maha Esa dijadikan landasan yang paling kokoh bagi negara Republik Indonesia. Undang-Undang 1945, pengakuan eksistensi Tuhan di seluruh aspek kehidupan bernegara. Pengakuan eksistensi Tuhan selanjutnya juga dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang 1945, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, hal ini persis seperti yang dikemukakan oleh Agus Salim, bahwa tidak ada seorang pun yang ragu-ragu akan dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Pembukaan Undang-Undang 1945 memuat dimensi ketuhanan tersebut, kemudian diejawantahkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Next. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Saskia Aulia Rahman dengan NIM 20423011 untuk memenuhi tugas UAS atau ETS Pancasila. Mohon maaf kepada Bapak dosen yang terhormat bila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.